Halo semua, damai sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan bahas kontra pernyataan antara Al-Quran dengan mualaf Donditan. Simak videonya sampai selesai. Tapi kalau dalam Quran ini kan tidak semuanya menceritakan hal-hal yang detail. Tapi kalau dalam Quran ini kan tidak semuanya menceritakan hal-hal yang detail. Ya. Jadi Quran itu bukan buku catatan kesehatan atau bukan buku catatan ada orang mati dibangkitkan, itu bukan secara detail seperti itu. Dari potongan video tersebut, kita bisa melihat dan mendengar sendiri, secara jelas, sebuah pernyataan dari Donditan sendiri, yang secara sadar mengakui bahwa Al-Quran itu tidak menjelaskan berbagai hal atau peristiwa secara detil dan gamblang. Sekali lagi, menurut Donditan, Al-Quran itu tidak menjelaskan berbagai hal atau peristiwa secara detil dan gamblang. Pernyataan Donditan, yang seorang mualaf Islam, dalam hal ini, jelas-jelas bertentangan dengan bunyi, kandungan, atau isi ayat-ayat Al-Quran sendiri. Bukankah Al-Quran ini merupakan kitab suci bagi agama dia sendiri? Agama yang dia yakini saat ini. Bukankah, sebagai muslim yang bertakwa, Donditan wajib menghormati kitab sucinya sendiri? Ini konyol teman-teman, Donditan ini seorang mualaf Islam yang menentang otoritas kitab sucinya sendiri. Bagaimana bisa begitu? Mari kita simak isi atau kandungan beberapa ayat Al-Quran berikut ini. Surat Hud, ayat 1. Berbunyi, ألا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Artinya, Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana lagi maha tahu. Surat An-Nahl, ayat 89. Berbunyi, ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dari uraian kedua ayat tadi, menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu secara terperinci dan menjadi petunjuk yang jelas. Mari kita simak beberapa ayat yang lainnya. Surat Yusuf, ayat 111. Berbunyi, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surat An-Naml, ayat 1. Berbunyi, تلك آيات القرآن وكتاب مبين. Artinya, Hasin, surat, ini adalah ayat-ayat Al-Quran, dan ayat-ayat kitab suci yang jelas kandungannya. Dari pembacaan 4 ayat Al-Quran tersebut, jelaslah bagi kita bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu, atau segala peristiwa yang terjadi, secara jelas,
terperinci dan dapat menjadi petunjuk yang jelas. Ayat-ayat Al-Quran ini jelas bertentangan dengan pernyataan atau pengakuan Donditan itu. Timbul pertanyaan, mana yang benar? Al-Quran atau pernyataan Donditan? Atau Donditan sedang menista agamanya sendiri?